Alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bimuhyiddin khallisna minal balwa'i ya Allah. Sunan Kudus, salah satu anggota Wali Songo yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah kota, memainkan peran penting dalam pusat dakwah di utara Demak, yang kini dikenal sebagai Kota Kudus. Ada beberapa versi mengenai silsilah Sunan Kudus, namun semuanya menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan dengan keluarga besar Sunan Ampel. Salah satu versi menyatakan bahwa Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Undung, juga dikenal sebagai Sunan Mudung. Ada juga yang menyebutkan bahwa Sunan Mudung adalah putra dari Sultan Mesir. Sunan Undung bersama saudaranya Roro Dempul pergi ke Cirebon, di mana mereka mengunjungi Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang merupakan saudara sepupu Sunan Undung. Sunan Undung disarankan untuk belajar di Ampel Denta. Kemudian, Sunan Undung dinikahkan dengan Syarifah, putri Sunan Ampel. Dari pernikahan ini, pada awal abad ke-16, lahir Jakfar Shodiq yang diberi gelar Raden Fatihan, yang kemudian lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Detail masa pembelajaran Sunan Kudus tidak dijelaskan dalam sumber-sumber sejarah, kecuali bahwa ia pernah berguru kepada Sunan Mudung dan Kiai Telingsing. Dalam sebuah cerita tutur yang dikutip oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, disebutkan bahwa Kiai Telingsing berasal dari China dengan nama asli Telingsing. Kiai Telingsing, seorang Muslim Cina, tinggal di sekitar Sungai Juwana, yang sekarang merupakan bagian dari Kabupaten Pati. Tempat tinggalnya dikenal sebagai Desa Tajuk. Selama berdakwah, Kiai Telingsing juga mengajarkan beberapa jenis keahlian, termasuk pandai besi, pengolahan emas, dan pembuatan alat-alat pertanian. Beliau datang dari China bersama dengan rombongan Laksamana Cheng Ho, seorang pejabat tinggi Kekaisaran China yang juga seorang Muslim. Laksamana Cheng Ho memiliki peran dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Jawa, dan beberapa anak buahnya yang Muslim ditinggalkan di berbagai tempat untuk menyebarkan agama Islam. Pertemuan antara Kiai Telingsing dan Jakfar Shodiq terjadi ketika Kiai Telingsing sudah berusia lanjut dan mencari pengganti untuk tugas-tugas dakwahnya. Saat itu, Kiai Telingsing melihat kedatangan Jakfar Shodiq, seorang pemuda. Kiai Telingsing dan Jakfar Shodiq kemudian mendirikan sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Ngangok. Ngangok berasal dari bahasa Jawa yang artinya, menoleh ke sana kemari, merujuk pada pertemuan awal mereka. Jakfar Shodiq kemudian menggantikan Kiai Telingsing dalam penyebaran agama Islam. Desa Tajuk, tempat Kiai Telingsing berdakwah, kemudian diubah namanya menjadi Kudus. Meskipun ada cerita yang menyebutkan bahwa Jakfar Shodiq belajar di Ampel Denta, kemungkinan besar ia tidak sempat berguru kepada Sunan Ampel. Pada tahun 1481 Masehi, Sunan Ampel telah meninggal dunia. Jakfar Shodiq dikenal sebagai seorang yang suka berkelana ke negeri-negeri jauh, bahkan pernah pergi hingga ke tanah Hindustan. Ia juga pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jakfar Shodiq adalah seorang ahli dalam bidang kerajinan emas, pandai besi, dan pembuatan benda-benda pusaka, seperti keris. Kemungkinan besar ia mempelajarinya dari Kiai Telingsing, sebagaimana anggota Wali Songo lainnya. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan yang persuasif. Pada masa itu, beliau melarang masyarakat Muslim di Kota Kudus untuk menyembelih sapi pada Hari Raya Idul Adha. Ini adalah bagian dari strategi dakwah Sunan Kudus, karena sebagian besar masyarakat masih memeluk agama Hindu. Sebagai gantinya, Sunan Kudus memerintahkan penyembelihan kerbau sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Hingga saat ini, masih ada sebagian masyarakat Kudus yang tidak menyembelih sapi sebagai hewan kurban, tetapi tetap menyembelih kerbau. Ini tidak hanya berlaku pada Hari Raya Idul Adha, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Kudus mengikuti prinsip surat An-Nahl ayat 125, yang mengajak manusia untuk menyebarkan agama dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan cara yang baik. Seperti anggota Wali Songo lainnya,
Sunan Kudus menggunakan seni dan budaya sebagai pendekatan dalam dakwahnya. Beliau juga memperkenalkan teknologi terapan tepat guna, seperti teknik pengolahan emas yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Selain itu, perdagangan masih menggunakan mata uang emas dan perak. Sunan Kudus juga berkontribusi dalam bidang arsitektur dengan memadukan unsur-unsur Hindu dan Islam dalam bangunan seperti Menara Masjid Kudus dan pintu gerbang Lawang Kembar. Sunan Kudus juga melakukan perjalanan dakwah ke luar Jawa, terdokumentasi dalam naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat Muara Enim, Sumatera Selatan. Bersama Syekh Ja'far Shodiq, Syekh Jalaluddin, Raden Fatah, serta ulama lainnya, mereka berdakwah hingga ke wilayah Bengkulu. Dalam perjalanan ini, mereka mengajarkan agama kepada banyak murid, yang pada akhirnya, menjadi cikal bakal berdirinya kota Muara Enim. Sebagai anggota Wali Songo pada masa transisi politik, Sunan Kudus terlibat dalam setidaknya 3 peristiwa penting. Pertama, beliau ikut serta dalam pertempuran melawan sisa-sisa kekuatan Majapahit yang masih bertahan di Kediri, tugas yang sebelumnya diemban oleh Sunan Ngudung namun gagal. Kedua, Sunan Kudus turut menumpas gerakan Ki Ageng Pengging bersama dengan Syekh Siti Jenar yang dianggap makar oleh Kesultanan Demak setelah wafatnya Sunan Ngudung. Ketiga, Sunan Kudus diangkat sebagai Imam Masjid Agung Demak pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, serta menjadi hakim negara yang merumuskan hukum-hukum yang berlaku di Kesultanan Demak setelah Sultan Trenggono wafat. Setelah Demak mengalami kekisruhan politik, Sunan Kudus pergi dari Demak dan mengembangkan dakwahnya di kota Kudus. Disinilah beliau mulai mengatur desa Tajuk, mengubah namanya menjadi Kudus, serta mendirikan pesantren dan masjid Kudus dengan menara ikonik, yang dianggap sebagai karya arsitektur yang menggabungkan unsur-unsur kebudayaan Jawa Hindu dan Islam. Sunan Kudus adalah salah satu dari Wali Songo yang meninggalkan peninggalan fisik berupa bangunan, terutama Masjid Kudus dengan menaranya yang ikonik. Beliau tutup usia sekitar pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di kompleks pemakaman bagian belakang Masjid Agung Kudus. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.